Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Baik, alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang apa itu ikhlas. Di sini anak-anak udah pada tahu belum sih ikhlas itu apa? Kalau misalkan belum tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ikhlas. Jadi, ikhlas adalah suatu perbuatan baik yang dilakukan hanya karena Allah tanpa kita mengharap pujian atau imbalan dari orang lain. Nah, lawan dari ikhlas sendiri yaitu riya, yang memiliki arti melakukan sesuatu amal perbuatan dengan niatan agar dipuji oleh orang lain dan agar terlihat apa yang telah kita lakukan kepada orang tersebut. Contoh dari sikap riya sendiri yaitu ketika kita memberikan bantuan kepada teman kita, lalu kita mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian dari teman kita. Atau selain itu, ketika kita di rumah, kita melakukan sholat, lalu kita itu memamerkan ibadah kita kepada orang lain, itu juga termasuk riya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri berperilaku ikhlas. Ciri-ciri orang berperilaku ikhlas itu ada 4. Yang pertama, tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Yang kedua, tidak mengharap pamrih. Yang ketiga, tidak mengungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Dan yang keempat adalah tidak terpengaruh jika dipuji orang lain. Oh ya, di sini anak-anak udah pada tahu belum sih apa itu pamrih? Jadi pamrih itu sama saja dengan imbalan. Jadi ketika kita telah berbuat suatu amal kepada seseorang, kita tidak boleh meminta imbalan dari perbuatan kita tersebut. Dan di sini juga ada yang menjelaskan tentang tidak mengungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Contohnya seperti ketika kita pernah membantu seseorang, pernah berbuat baik kepada seseorang, kita tidak boleh mengungkit kebaikan kita tersebut di hari yang mendatang gitu. Jadi semisal kita pernah berteman sama seorang, terus kita pernah berbuat kebaikan kepada teman kita, seperti kayak kita pernah ngasih sesuatu, itu kita tidak boleh kayak mengumbarnya itu, mengungkitnya entah lewat orang lain atau ke dia sendiri, seperti kayak aku dulu deket sama dia, kalau misalkan dia main ke rumah aku kasih ini loh, terus kalian mengumbarnya kepada teman-teman kalian yang lain, tuh nggak boleh ya. Nah, yang terakhir ada keutamaan dari ikhlas. Keutamaan dari ikhlas itu di sini ada 5, yaitu yang pertama, hati menjadi bersih dari sifat tercela. Yang kedua, amal kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat pahala dari Allah. Yang keempat, mendapat ketenangan dalam hidup. Yang kelima, terhindar dari perilaku dosa seperti riya. Jadi manfaat dari bersikap ikhlas sendiri yaitu kita bisa membersihkan diri seperti dari sifat riya itu tadi. Terus kita juga pasti mendapatkan amal dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah membantu seseorang dengan hati yang ikhlas. Dan juga kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, kalau misalkan kitanya itu nggak ikhlas, jadi pasti kita kayak selalu dibayang-bayangin dengan perasaan apa sih, aku ngapain tadi bantuin dia gitu, padahal aku tadi nggak niat bantuin dia, terpaksa aja gitu, pasti bakalan jadi kepikiran di kita juga kayak gitu. Nah, itu jadinya malah dosa. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Mungkin materi Ibu kurang jelas atau kurang lengkap, bisa ditanyakan oleh anak-anak. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini ya anak-anak ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan, dan selamat
Selamat menjalankan mata pelajaran yang selanjutnya. Sehat selalu. Akhir kata dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.